Dan selanjutnya sambutan dari Pak Hartanto sebagai tokoh Burkes Magelang. Kita nyuwun ular-ularnya bagaimana menggabungkan sebuah Burkes ini menjadi sebuah media yang apik untuk ditonton. Begitu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya ini sebuah kehormatan bicara di depan sebuah forum yang terhormat ini. Jadi mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hartanto, saya tinggal di Gerabak. Ya. Saya selama ini dianggap sebagai pemilik Gerabak TV. Sebetulnya bukan pemilik ya, tapi TV komunitas Gerabak TV adalah sebuah TV milik warga masyarakat. Jadi kami hanya menginisiasi, mendorong, mengompori untuk warga menggunakan sebuah media yang bisa digunakan bersama. Jadi mungkin banyak yang belum tahu bahwa ada TV komunitas. Di dalam undang-undang penyiaran ada TV publik, TV swasta, TV komunitas, dan TV berlangganan. TV komunitas adalah TV yang merupakan kepemilikannya ada pada warga masyarakat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan warga tersebut. Jadi mulai tahun 2004 kami mendirikan Gerabak TV. Mohon maaf untuk sampai pada permasalahan, mungkin saya akan cerita tentang saya sendiri tentang Gerabak TV. Nanti akan sampai pada permasalahan dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi, memberikan kata-kata ya dorongan-dorongan pada teman-teman bergerak lebih jauh dan lebih efisien, dan harapan saya akan lebih efisien bagaimana memanfaatkan media untuk kepentingan kita bersama. Jadi 2004 kami dirikan Gerabak TV, tertatih-tatih. Kenapa? Karena regulasi belum siap. Undang-undang penyiaran 2002 itu sudah diberlakukan, tapi ternyata regulasi aturan-aturan di bawahnya belum siap. PP, Permen, dan aturan-aturan yang lain belum siap. Akhirnya tertatih-tatih. Meskipun pada tahun 2008 kami berhasil mendirikan Asosiasi TV Komunitas Indonesia. Tapi kemudian sebelum berkembang sudah layu dulu. Karena apa? Karena regulasi menghambat tumbuhnya TV komunitas. Jadi semboyan TV komunitas adalah dari warga, oleh warga untuk warga. Jadi karena itu memang hanya khusus untuk daerah itu. Jangkauannya pun hanya 2,5 km. Nah, kenapa kami dan teman-teman ngotot untuk membuat TV komunitas? Karena kami sudah melihat bahwa begitu reformasi maka terjadilah kebebasan media yang mungkin sekarang bisa kita anggap sebagai kebablasan. Jadi begitu kuatnya media-media, terutama media komersial. Di dalam undang-undang penyiaran dikatakan bahwa TV swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial. Memang undang-undang sudah mengatakan demikian. Jadi kalau kita melihat TV swasta mereka mementingkan rating komersial, ya itu sudah amanat undang-undang. Jadi kita tidak bisa menggugat itu. Tapi kemudian yang kami sadari bersama bahwa kalau ada seorang manusia yang mampu melihat udara ini, mungkin dia pingsan atau pusing karena begitu penuh di sini, berseliweran frekuensi-frekuensi yang menghantam kita. Artinya apa? Coba sekarang kita perhatikan, ada TV swasta komersial, ada TV sedikit TV yang santun, ada TVRI, ada beberapa TV komunitas yang agak-agak hidup ya, sedikit hidup, tapi terutama lebih ke arah mati. Kemudian kita juga melihat TV-TV ekstrim yang kalau kita lihat pertempuran di udara itu begitu sengit. Kalau kita ikut bersama, maka betul-betul mencemaskan dan mungkin kita harus bersikap lebih jauh lagi. Ya, supaya tidak panjang saya akan coba bahwa sekarang ini teman-teman banyak bergerak di bidang media online. Padahal TV komersial menggunakan terestrial, siaran yang langsung bisa diterima
dan menggunakan audiovisual yang sangat atraktif dan sangat provokatif. Kita juga harus kemudian menyadari bahwa atraksi yang hebat dan provokasi yang hebat harus juga dilawan dengan atraksi yang hebat pula dan provokasi yang hebat pula. Saya melihat bahwa kelemahan kita tidak mampu untuk memanfaatkan media, memberikan counter kepada media-media yang komersil yang sangat kuat di dalam audiovisualnya. Sekarang ini kalau kita lihat, yang kita butuhkan ya, ada dua, keteladanan dan empati. Itu tidak pernah kita lihat, kecuali dalam lingkungan terbatas. Tapi di media, keteladanan adalah keteladanan yang bersifat negatif. Keteladanan negatif, panutan, tokoh panutan adalah tokoh-tokoh yang memang sebetulnya tidak pantas kita jadikan teladan. Kemudian empati, sikap empati itu kayak mulai menipis. Jadi itulah yang sebetulnya kita perlukan. Bagaimana dengan media kita mampu menampilkan keteladanan, menampilkan panutan-panutan, sekaligus kita mengasah rasa empati warga masyarakat. Itu cukup sulit. Karena dengan media online kita ya, mungkin yang bersifat grafis, teks, kemudian ada juga beberapa audiovisual ya, tapi kekuatan audiovisual juga harus diimbangi dengan kekuatan audiovisual pula. Artinya bahwa saya akan sangat mendukung kalau misalnya Gus Yusuf akan mendirikan FAS TV, karena di FAS TV kemungkinan kita akan bisa menggunakan audiovisual secara lebih untuk menumbuhkan keteladanan, memberikan keteladanan, panutan, dan juga mengasah rasa empati kita. Saat ini yang menjadi kegelisahan kami ialah bahwa masyarakat itu membayar sesuatu untuk menghancurkan diri sendiri. Kenapa? Karena yang membayar iklan TV atau yang membiayai stasiun TV adalah masyarakat. Tapi justru dengan masyarakat membiayai, maka dia menghancurkan diri sendiri karena dengan iklan. Sikap-sikap konsumtif yang arahnya nanti buntutnya pada keinginan untuk melakukan pengumpulan harta yang tidak wajar, yang tidak benar ya. Jadi itulah kira-kira yang mungkin akan menjadi ajakan kami. Bagaimana kalau kita mencoba meningkatkan kapasitas audiovisual untuk mengcounter media-media komersil yang sangat kuat, sangat atraktif, dan sangat provokatif menyerang kita untuk menjadi konsumtif, untuk merubah perilaku, untuk merubah tatanan sopan santun dan sebagainya. Itu harus diimbangi juga dengan audio visual. Kalau tidak, mungkin kita akan terus ketinggalan. Bagaimana caranya? Pertama, kita mungkin tidak punya modal untuk membuat TV-TV besar. Ya, tapi dengan TV online, TV istilah yang lebih umum adalah TV internet atau VOD, ya, video on demand, itu suatu yang sangat strategis yang saya harapkan menjadi pemikiran kita bersama, bahwa audiovisual. Karena begini, sebuah close up gambar itu dampaknya akan sangat kuat pada penonton. Buat durasi panjang, sebuah gambar yang ditahan panjang, itu dampaknya akan sangat kuat. Kalau misalnya seorang ibu-ibu ditendang oleh seorang Satpol PP, ya, seorang petugas Satpol PP, kalau diambil dengan close up, itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan, traumatik, terutama pada anak-anak. Kalau dibuat dengan long shot, jarak jauh, gambar, itu tidak begitu menimbulkan traumatik kepada anak-anak kecil. Jadi bahwa itulah yang kita harus pahami. Orang-orang TV sekarang paham itu. Mereka punya ilmu karena belajar bahwa close up punya arti, bahwa long shot punya arti, bahwa durasi punya arti, punya kemampuan, punya kekuatan yang sangat hebat. Jadi intinya saya akan mengajak teman-teman bagaimana kita mencoba meningkatkan, bukan meningkatkan ya, mencari sesuatu yang lain yang kemungkinan bisa mengimbangi dominasi, mengimbangi keatraktifan media komersial, TV komersial terutama, dan juga sikap-sikap provokatifnya. Jadi artinya bahwa harapan saya mungkin TV-TV kita juga bukan hanya merekam pengajian, bukan hanya merekam
acara-acara keagamaan, tapi juga bagaimana kita memproduksi acara. Dalam artian membuat program yang menciptakan keteladanan, menciptakan sikap-sikap atau rasa empati, mengasah rasa empati kepada masyarakat. Nah ini kami mungkin sebagai gambaran, kami juga terus bergerak mengingat bahwa TV komunitas tidak bisa berkembang, maka kemudian kami sedang mengompori teman-teman yaitu di SMK Broadcast, di TV-TV kampus, dan juga di SMK Multimedia. Sekarang ada 60 SMK Broadcast di seluruh Indonesia. Ada 1.300 SMK Multimedia di Indonesia. Ini kekuatan yang sangat dahsyat kalau kita bisa gunakan untuk mengepung media komersial. Bagaimana kalau setiap sekolah, setiap SMK Broadcast memiliki sebuah TV internet. Bagaimana SMK Multimedia yang 1.300, 10% saja, 130 itu sudah kekuatan yang sangat dahsyat. Itu sudah bisa tersebar di mana-mana. Dari Banda Aceh sampai Merauke. Nah ini satu hal yang dalam waktu dekat saya akan kumpulkan mereka. Kemudian saya akan anjurkan, mudah-mudahan bulan Mei kita ada pertemuan besar di Grabak nanti, bagaimana kita memanfaatkan kekuatan dari TV internet atau yang lazim disebut dengan VOD, Video on Demand. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ini sejalan dengan teman-teman yang sekarang ini berkumpul, mudah-mudahan kita akan, karena saya hanya ingin menekankan satu hal lagi, bahwa audiovisual harus diimbangi, dilawan, dikonter dengan audiovisual juga. Bisa melalui TV terestrial, bisa melalui TV internet atau melalui VOD, atau mungkin juga TV streaming. Saya sedikit ya, supaya tidak terlalu berpanjang, kemudian ada semacam kesadaran baru di TV komunitas, bahwa kalau TV komunitas kemudian siaran terjadwal, itu sangat berat. Karena apa? Butuh dana, butuh SDM, butuh waktu. Jadi justru saya menemukan suatu hal yang kesadaran baru, bahwa sekarang ini kalau kita lihat TV-TV terjadwal itu sebetulnya ada sebuah penjara waktu. Karena apa? Karena kita sangat terikat pada jadwal yang ada, pada TV-TV yang ada. Seorang ketua RT pernah membatalkan rapat RT karena harus nonton sinetron. Itu satu hal yang, bahwa ini penjara ini. Jadi memang penjara itu terbentuk oleh si orang itu sendiri, dia memenjarakan diri. Ya. Jadi itu kesadaran itu mungkin kita akan kembangkan lebih jauh. Kita jangan menciptakan penjara baru, tapi kita ciptakan ruang-ruang yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya. Kami di TV Komunitas juga punya misi untuk memberikan informasi, memberikan masukan, memberikan guidance kepada masyarakat bahwa ada penjara yang busuk, ada penjara yang bagus, ada penjara yang santun, ada penjara yang mencerahkan. Tapi lebih sebaiknya kita jangan masuk ke dalam penjara tersebut. Tapi pas mau nonton, mau tidak, terserah. Nah, untuk itulah maka TV internet, VOD, suatu peluang yang sangat besar bagaimana masyarakat berhak untuk menentukan sendiri kapan harus nonton, kapan tidak nonton. Jadi itulah yang menjadi misi kami dari TV Komunitas, dan gerakan nanti yang kami akan garap, kami akan kerjakan. Mudah-mudahan insya Allah bulan Mei kita akan bisa berkumpul di Grabak untuk menyebarkan kesadaran-kesadaran ini, mengepung dominasi media komersial. Meskipun itu harapan yang mungkin banyak yang mentertawakan, tapi kalau tidak kita coba, mungkin kita tidak akan bisa membuktikan. Ya. Kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tiga pembicara. Terima kasih Pak Hartanto atas ulasannya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih Pak Hartanto telah menginspirasi kami bahwa
saat ini memang kami belum fokus, belum banyak mengarah ke audio video ya Pak. Ini memang menggugah kami, tapi beberapa teman sudah melakukan pelatihan audio video streaming Pak. Tapi PPM Aswaja sendiri belum banyak konsentrasi di situ. Mudah-mudahan ke depan kita punya keinginan lebih kuat lagi untuk ikut terjun di bidang itu, karena memang sekarang arahnya media sosial pun mengarah ke audio visual. Instagram sudah mulai rame, yang teks sudah mulai akan ditinggalkan, mengarah ke media sosial tapi berbasis gambar atau suara gitu. Terima kasih Pak, menginspirasi saya dan teman-teman. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak Pak Hartanto yang meskipun sudah senior tapi masih mau terjun langsung ke lapangan. Terima kasih Pak. Ini saja dari saya, silahkan dilanjutkan ke yang lain. Terima kasih.